Indonesia, salam Sobat Wisata Indonesia. Masih dari sekitaran Museum Basuki Abdullah di daerah Jakarta Selatan, menjadi luar biasa perjalanan hari ini karena di samping saya sudah hadir Ibu Sidawati yang merupakan putri bungsu dari Maestro Basuki Abdullah. Terima kasih Ibu Sidawati sudah bisa hadir di tempat ini, menemani perjalanan saya untuk bisa mengelilingi museum ini. Ya, terima kasih juga khususnya kepada channel Grace Journey sudah mau berkunjung ke Museum Basuki Abdullah ini, ya, untuk meliput beberapa lukisan juga dan juga cerita tentang Basuki Abdullah secara pribadi. Terima kasih Bu. Sobat wisata, sebelum kita berbicara lebih lanjut, izinkan saya untuk membuka masker karena kita sudah melewati prokes sebelum masuk ke dalam museum ini dan juga kita sudah duduk berjarak. Kita buka maskernya ya Bu ya. Lega ya, lega ya gitu ya. Oke Bu Sida, akrabnya dipanggil Ibu Wati aja. Iya, dengan Ibu Wati, Ibu Wati ya. Mbak Wati juga Mbak Wati. Lebih santai. Mbak Wati, saya mau memberikan kita bincang-bincang santai aja gitu ya, sebagai seorang putri dari Maestro lukis Indonesia yang sangat luar biasa ya, karya-karyanya ya, sampai terkenal di mancanegara. Ini menjadi menarik yang pertama sekali nih Bu ya. Ibu kan masih orang tua, Ibu dari Thailand ya Bu ya. Iya. Dan sekarang juga Mbak informasi. Wati aja. Oh iya Mbak Wati. Oh iya. Mbak Wati Ya. kan Ibu dari Thailand dan sekarang menetap di Thailand. Nah sekarang Mbak Wati sendiri tuh apa sih yang jadi menggerakkan supaya saya tetap mau bertahan di Indonesia? Itu apa sih Ibu itu loh? Biasanya kan anak-anak perempuan tuh lebih senang ikut dengan seorang orang tua perempuannya ya, ibunya gitu ya. Tapi Mbak Wati memutuskan untuk tetap di Indonesia. Bagaimana tuh Bu? Kalau menurut saya ya, kebetulan sih dari kecil itu sudah diingatkan ya. Selalu bapak itu selalu sounding ke saya bahwa nanti kalau kamu sudah besar, mama itu akan pulang ke Bangkok loh. Oh, ditanamkan iya, hal-hal yang sudah ditanamkan gitu begitu ya. Karena memang mama itu sampai saat ini tidak pernah menjadi WNI. Jadi memang dia sudah tahu untuk masa tuanya dia akan pulang ke Bangkok, ke Thailand. Begitu. Jadi saya secara tidak langsung, jadi saya dari kecil itu sudah memupuk kemandirian saya. Untuk luar biasa. Jadi sudah ada kadar tahu ibu sudah ada planning nanti akan pulang ke Thailand. Jadi saya dari kecil itu sudah membiasakan dan memandirikan diri saya gitu. Saya tahu nih saya nanti akan sendiri sampai saya berkeluarga, akan tetap di sini di Indonesia gitu. Karena memang dari kecil kan sudah terbiasa dengan lingkungan Indonesia ya. Jadi saya pikir juga saya memang tidak ada keinginan juga untuk pulang ke Bangkok gitu loh, karena memang itulah tadi faktor sudah terbiasa ya, sudah bertumbuh kembang di Indonesia. Jadi ya mungkin kalau ke Bangkok hanya untuk mengunjungi keluarga saja yang ada di sana. Jadi ada juga rasa itu ya, sudah dipupuk rasa cinta tanah air juga kan? Iya, pastinya gitu, begitu ya. Juga. Gitu. Oh menarik juga ya. Jadi kita tahu bahwa Mbak Wati itu memang sudah sejak kecil juga dipersiapkan oleh almarhum untuk bisa menjadi seorang yang mandiri dan juga lebih mencintai tanah airnya sendiri. Pertanyaan kedua, sebagai seorang anak dari Maestro lukis Indonesia yang luar biasa banget ya gitu ya. Bagaimana sosok dari seorang Basuki Abdullah yang notabene adalah ayah ya, dan juga Pak Basuki ini juga kan jadi cucunya Wahidin Sudirohusodo ya gitu ya. Bagaimana sosok Pak Basuki di mata seorang Mbak Wati? Kalau sosok seorang ayah di mata saya itu yang menonjol itu Pak Basuki itu adalah seorang yang mempunyai humor yang tinggi. Humoris ya orangnya, betul. Seru banget dong ya berarti ya. Seru banget. Gak ada jaim-jaimnya sebetulnya. Oh ya?
Jadi walaupun lihat dari kalau penampilannya pejabat, gitu ya. ya kecuali mungkin bertemu dengan presiden atau raja, mungkin ya tentunya ya ada protokoler kan pastinya ya. Pasti. Ada, jadi diatur gitu bagaimana gitu. Tapi kalau bertemu dengan pejabat biasa, pengusaha sampai orang biasa pun ya dia menjadi dirinya dia ya, sebagai dia ya Basuki Abdullah yang humoris. Yang humoris itu memang ya. iya, jarang serius orangnya. Yang paling menonjol itu sebenarnya sifat humorisnya itu ya. Ya. Dan sangat dermawan. Luar biasa. Sangat royal. Humoris dan dermawan. Ya. Pribadi yang luar biasa ya itu menurut saya ya. Ya. Gitu ya. Ya. Kemudian ada hal-hal lain lagi yang bikin kita sangat berkesan sebagai seorang anak. Bapak itu jarang marah. Oh ya? Jadi dia Diam kalau aja ya, orang gitu ya, diam aja dia ya? kalau marah lebih ke diem. Dia pernah sekali marah ngebentak itu juga cuma sekali. Waktu itu di meja makan. Dan karena hanya hitungannya satu kali, jadi saya ingat seumur hidup saya. Karena ya? memang jarang marah. Gitu, jarang marah dia. Ketika Bapak meninggal itu, Mbak Wati itu di usia berapa ya? Saat Saya itu di usia 20 pada saat itu ya. Jadi cukup banyak itu ya, merasakan apa ya, kebersamaannya ya, masih dalam ingatan Ya, yang jelas masih, ya. masih. Usia 20 tahun gitu ya. Sampai usia Luar 20 biasa ya tahun. seorang Basuki Abdullah, selain humoris juga dermawan dan yang pastinya jarang marah. Hampir tidak pernah marah ya bahkan ya gitu ya. Iya, kalau marah diem. Kalau marah diem ya. Lebih diem. Pribadi yang menarik sih menurut saya gitu Iya. kan. Nah kemudian saya mau bertanya juga nih, kira-kira ada gak sih sebagai cicit dari Wahidin Sudirohusodo, Mbak Wati itu bisa menangkap hal-hal apa, pesan nasionalisme apa sih yang pernah disampaikan oleh seorang Basuki Abdullah, dan bagaimana juga mau disampaikan kepada generasi muda saat ini? Terima kasih itu untuk pertanyaannya. Agak cukup berat saya untuk menjawabnya. Di bawah santai aja. Iya. Soalnya berbau nasional ya. Oke. Kalau untuk unsur nasionalisnya ya memang tentunya dengan bangga saya sebagai cicit dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, tentunya dari perjuangan beliau semasa hidupnya. Pasti. Juga Bapak sendiri waktu saya bukan dari kecil ya, dari masa remaja sebetulnya lebih banyak untuk diceritakan atau mengingatkan kepada saya itu bahwa kita harus terus bangga loh Ti, sebagai keturunan dari pahlawan nasional. Dr. Wahidin ini coba Ti, Dr. Wahidin itu kan termasuk salah satu pelopor yang memajukan pendidikan bangsa. Betul. Coba kalau nggak ada dia juga salah satunya, ya kan? Iya. Coba negara ini mau dibawa bagaimana gitu loh, ya kan? Dalam pendidikan itu memajukan bangsa ini bagaimana gitu maksudnya Bapak. Jadi kita tetap harus bangga terus gitu sebagai keturunannya itu sih. Iya, terus ya maksudnya jadi terus dipupuk ya, diingatkan terus untuk selalu menjadi bangga sebagai ya bagian dari keluarga Wahidin Sudirohusodo ya. Iya. Terutama ya. Dan bagaimana nih himbauannya kepada generasi muda yang saat ini ya mungkin bukan cuma secara rasa nasionalisme, tapi juga dari seorang Basuki Abdullah ya pasti punya cita-cita ya di masa lalu ya, buat mendorong generasi muda ini seperti apa? Kalau boleh ada flashback sedikit ya, karena pada masa hidupnya Pak Basuki sendiri itu banyak cemoohan, celaan pada Bapak almarhum itu, karena Bapak itu kan dicap sebagai pelukis yang jet set. Oh iya. Jadi katanya kurang nasionalis. Itu banyak sekali kritikan itu dari kritikus seni. Jadi itu saya sering gitu, Bapak curhat lah ke saya gitu ya, ke Ibu juga. Jadi ya memang di situ dia cuma bilang, bodoh sakarep mudo dewe katanya, terserah katanya kan, kalau dia kan kalau orang Jawa gitu, saya sih bodoh amat orang mau ngomongnya gimana katanya, yang penting saya maju terus, saya berkarya terus. Saya berkarya bukan untuk diri saya sendiri juga, saya berkarya untuk bangsa ini, untuk negara ini. Dan saya ya Bapak mungkin tahu ya, dia sebagai duta seni karena dia bisa tembus ke luar negeri juga kan, internasional juga kan, gitu. Nah, saya berharap nanti kalau suatu hari saya tidak ada,
Saya berharap nanti generasi muda Indonesia banyak yang akan mengikuti jejak perjalanan ini hidup saya, katanya dia bilang gitu. Gitu ya. Jadi dia tuh pokoknya terus berkarya aja, apapun yang orang katakan, terus tetap berkarya untuk kemajuan bangsa ya, dan generasi selanjutnya berani ya. mengeksplor. Berani mencoba sesuatu yang baru, berani mengembangkan kemampuan, ya itu sih pesannya Bapak. Dulu Bapak juga semasa hidupnya sempat sih ada beberapa murid lukis, sempat. Oh, sempat. Jadi ada ya mungkin Bapak sudah turunkan ke situ juga ya. Ada yang diingat nggak salah satunya siapa tuh? Namanya saya kurang inget sih, tapi dulu memang diucapkan sama Bapak juga. Oh gitu ya. Beberapa. Ya, jadi banyak hal ya yang sudah memang ditanamkan dari seorang Basuki Abdullah untuk untuk meningkatkan rasa nasionalismenya ya. Gitu. Saya mau satu pertanyaan lagi nih ya. Mohon maaf sebelumnya Mbak Wati. Pak Basuki Abdullah adalah seorang pemeluk agama Nasrani, Katolik ya? Ya, Katolik. Nah, boleh nggak sih diceritain tuh gimana sih kehidupan tentang keimanan Katoliknya seorang Basuki Abdullah? Ini jarang banget ya yang mengekspos yang hal-hal yang seperti ini gitu ya. Terlepas dari apapun ya, tapi saya mau tahu bagaimana sesungguhnya seorang Basuki Abdullah dengan kehidupan beragamanya sebagai seorang Katolik. Ya, dengan senang hati, terima kasih dengan pertanyaannya, Bu Grace. Jadi kalau dalam keimanannya Bapak almarhum itu pada saat Bapak ini kan memang keluarga memang bukan dari Nasrani ya, keluarga di Jawa. Jadi sewaktu berumur 9 tahun Bapak pernah sakit keras, panas tinggi. 9 tahun ya? Ya. Kalau dengar ceritanya sih hampir matilah saya, katanya begitu. Jadi karena saking panas tinggi. Nah, pada saat itu dia tidur, dia sempat kok kayak mendapat vision, ada yang menghampiri dia dengan jubah putih dengan jenggot panjang, dan dia mempercayai itu bahwa itu adalah Yesus. Itu adalah Yesus Kristus ya? Iya, Yesus Kristus. Jadi pada saat itu ya dia mengklaim dan dia memutuskan untuk menjadi seorang Katolik. Ya. Dan itu menurut yang literatur saya baca juga, lukisan itu juga salah satu lukisan fenomenal dari seorang Basuki Abdullah ya. Yang wajah Yesus itu ya. Yang wajah Yesus. Ada wajah Yesus ya kalau nggak salah. Iya, itu luar biasa ya gitu ya. Dan pada Bunda Maria juga ada. Bunda Maria pasti ada, itu saya tahu banget. Itu saya tahu pasti. Itu yang kemarin dia juga sempat lagi heboh itu ya, Bunda Maria yang secara Jawa yang dilukiskan memang secara wanita Jawa ya. Jadi bercerita tentang seorang Basuki Abdullah itu kayaknya tuh banyak banget yang hal-hal yang kita belum tahu ya, tapi juga itu sebenarnya juga bagian dari cara dia mau memajukan bangsa Indonesia sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya menjadi luar biasa banget ya, sangat berterima kasih Ibu Mbak Wati ya. Mbak Wati itu mau memberikan banyak sisi-sisi hal-hal yang mungkin selama ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat ya. Nah, terima kasih untuk kesempatannya Mbak Wati bisa hadir di dalam channel Grace Journey ini. Sama-sama, terima kasih. Mungkin salam hormat saya untuk Ibunda. Ya, terima kasih nanti terima kasih Sobat Wisata Indonesia. Demikian perbincangan saya bersama Ibu Sidawati Abdullah sebagai putri bungsu dari Sang Maestro. Sampai jumpa.